Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Oke, di video kali ini pertama kita akan membahas tentang Dogecoin, tapi sebelum itu saya mau berterima kasih untuk kalian yang sudah support channel ini, sudah subscribe, sudah suka like dan komen juga. Dan untuk kalian yang belum subscribe, bisa tolong subscribe karena subscribe itu free ya, gratis gitu ya. Di sini juga ada masih 86% dari kalian yang belum subscribe, cuma hanya 14% yang baru subscribe gitu ya. Jadi tolong subscribe juga, like dan komen juga. Oke, kita akan membahas tentang Dogecoin hari ini. Apakah Dogecoin bisa ke $1 ya untuk besok? Oke, kita mulai di CoinMarketCap dulu deh. Nah, di sini Dogecoin sudah nomor 4. Nah, di sini saya ada customize, jadi saya coba cek di CoinMarketCap ini. Kalian bisa lihat ini ada baru tulisannya YTD persen, artinya year to date percentage. Jadi dia di sini Bitcoin sudah naik 99% pada tahun 2021 ya, year to date-nya. Ethereum naik sekitar hampir 400%, di sini Binance naik sekitar 1.500. Nah, di sini kita lihat Dogecoin. Perbandingan ini Dogecoin sudah naik 12.451%. Wow. Ya, ini artinya adalah Dogecoin ini sangat-sangat beresiko juga ya. Jadi sangat spekulasi juga kalian. Ini kalian bisa lihat dari chartnya. Ini grafiknya. Di sini kita lihat grafiknya Dogecoin sendiri ini. Ini ya, kalau kalian grafik all-nya ini sangat-sangat langsung dari rata gini terus langsung tiba-tiba naik ke atas gitu ya. Jadi ini sangat-sangat beresiko. Oke, tanpa berlama-lama kita coba mulai ke berita-berita terbaru ya tentang Dogecoin dan persiapannya ini. Kita harus bagaimana gitu ya. Oke, kita mulai dari Elon Musk karena dia adalah the Doge father, oke. Nah, dia bilang di 7 Mei, dia bilang cryptocurrency is promising but please invest with caution. Artinya apa? Cryptocurrency ini sangat menjanjikan gitu ya. Tapi tolong invest with caution, artinya investasinya harus berhati-hati gitu ya. Kalian harus berhati-hati menggunakan analisa sendiri dan profil resiko masing-masing. Nah, di sini dia ada diinterview oleh beberapa orang, kayak beberapa paparazzi gitu waktu dia lagi prepare untuk SNL. SNL itu Saturday Night Live. Kalau kalian mau lebih tahu lagi, nonton video saya sebelumnya ya. Jadi SNL. Lalu ya di video ini di sini Elon Musk ini berkata beberapa hal. Pertama, dia bilang bahwa don't invest your life savings into crypto. Artinya adalah jangan investasi seluruh tabungan kalian ini ke dalam cryptocurrency. Kenapa? Karena cryptocurrency ini sangat spekulasi dan sangat high risk, resikonya tinggi seperti itu. Yang kedua adalah dia juga bilang bahwa boleh sekali kalian untuk bermain ke dalam crypto kalau untuk bersenang-senang, for fun, and also speculate gitu ya. Kenapa? Karena cryptocurrency bisa menjadi future currency, jadi mata uang masa depan seperti itu. Jadi dia sendiri yang bilang, Elon Musk sendiri bilang bahwa cryptocurrency adalah mata uang masa depan seperti itu. Lalu di sini dia bahas tentang Dogecoin. Elon Musk bilang bahwa Dogecoin was invented as a joke. Jadi Dogecoin ini dibuat dulunya hanya untuk candaan seperti itu, candaan untuk cryptocurrency. Jadi orang mau bercanda tentang cryptocurrency, tapi sekarang bahwa Dogecoin ini yang menjadi trending di cryptocurrency seperti itu ya. Lalu di sini dia kalau naik kalian bisa lihat ada Elon Musk bilang dia looking for Shiba Pop. Kalian kalau nggak tahu Shiba itu adalah ini face-nya Dogecoin, artinya logonya Dogecoin seperti itu ya. Di sini yang tweet ini adalah Hiro Mizuno. Hiro Mizuno juga bukan sembarangan orang. Dia adalah orang penting juga. UN Special Envoy on Innovative Finance and Sustainable Investment. UN itu apa? UN itu United Nation, PBB gitu ya. Di orang Jepang gitu ya. Dibilang bahwa kalau misalnya kalian mau invest Dogecoin, Shiba Coins itu kan Dogecoin karena ini logonya. Buat short term itu nggak apa-apa. Tapi kalian kalau mau memelihara Shiba, ini anjingnya ini, kalian harus once you adopt, you must keep them well to their lives gitu. Maksudnya ya untuk harus menjaga baik-baik lah seperti itu ya. Oke, di video ini si Elon Musk juga ada berkata tentang faith loves irony. Ini faith love irony. Apa sih ini faith love irony? Elon Musk once work for us. Jadi ini historinya Elon Musk secara Elon Musk. Elon Musk ini dulu work for a video game company. Dia dulu orang susah, bukan orang yang kaya gitu ya. Tapi sekarang dia adalah CEO yang founder dari SpaceX dan juga Tesla seperti itu. Tapi kita membahas fate loves irony itu apa sih? Fate itu takdir kan. Loves itu seperti mencintai atau menyukai gitu ya. Irony itu ironi gitu. Jadi kalau misalnya artinya itu apa? Fate loves irony is a phrase atau adalah suatu perkataan gitu ya that describe events in our lives when the opposite of what we expect happens. Jadi adalah sesuatu di peristiwa di hidup kita di mana yang kita expect ini the opposite, jadi keterbalikannya. Nah, apa sih hubungan ini dengan Dogecoin gitu ya? Hubungannya adalah Dogecoin ini dulu kan invented as a joke. Ini ada pertanyaan gambar gini. I find
I find that oftentimes the most ironic or entertaining outcome is the most likely. Ini si Elon Musk yang ngomong. Jadi dia bilang bahwa oftentimes, kebanyakan di waktu ini ya, the most ironic atau yang paling ironi atau yang entertaining ini yang lucu gitu ya, outcome is the most likely, yang paling bisa terjadi seperti itu. Contohnya di Dogecoin, yang dari candaan bisa jadi yang benar-benar terjadi gitu ya. And to me, the most entertaining outcome will be Dogecoin becoming the new global currency on Earth. Istilah kayak gitu. Ini Elon Musk yang ngomong sendiri. Ironi itu apa sih kalau kalian yang mau lebih tahu? Ini saya sampai Google KBBI gitu ya. Ironi adalah kejadian atau situasi yang bertentangan dengan yang diharapkan atau yang seharusnya terjadi gitu. Tetapi sudah menjadi suratan takdir. Seperti itu. Itu adalah ironi. Oke. SNL time. Waktunya kapan SNL ini? Buat kalian mau tahu nih. Price-nya bisa naiknya kapan harganya Dogecoin. Ini saya sudah Google juga. SNL ini Saturday Night Live airs on Saturday, Sabtu, waktu Amerika ya, at 11:30 p.m. 11:30 p.m. ET. ET ini apa ya? Eastern Standard Time sepertinya. Oke, ini Google ini 11:30 p.m. ET to WIB gitu ya. ET ini 11 a.m. Berarti kalau misalnya 11 p.m. jadi 10 a.m. gitu ya. Jadi di sini 11 malam, berarti 10 pagi gitu. Berarti 11:30 p.m. 8 Mei. Jadi SNL ini waktu Indonesia Barat, WIB itu adalah jam setengah 11 pagi besok ya. Nah, itu adalah analisa saya dan news-news juga tentang jadwal SNL juga. Nah, ini ada beberapa lagi. Dogecoin in spotlight as cryptocurrency. Baker Musk makes SNL appearance. Jadi ini pada saat Elon Musk mau make a Saturday Night Live. Nah, di sini tapi dia ada bilang satu quotes. Nah, di sini. But he also said, ini he-nya ini Elon Musk, dia bilang bahwa ini di video yang tadi ya, video di Twitter itu, dia bilang adalah cryptocurrency has a good chance of becoming what he called the future currency of Earth. Jadi cryptocurrency bisa menjadi future currency yang tadi sudah saya mention juga. Oke, kita langsung bahas ke teknikalnya saja ya. Mulai dari trading view, ya ini di Binance. Pertama ini kita kemarin ini bikin Fibonacci ya. 0,5-nya kan sudah di break ya resistennya. Di sini dia di break setengah dolar, sorry. Lalu sekarang dia berusaha, ini dia juga sudah break 0,7 karena sekarang price-nya aja sudah 0,72 gitu ya. Target kita sebenarnya di sini 1,618 ini di 0,73, 1,414-nya sudah kena ya di 0,63 seperti itu. Jadi cukup bagus yang kalian semua yang sudah mengikuti trade-nya ya. Nah, resisten kita sebenarnya yang terutama adalah di ini di $1 gitu ya. Tapi mungkin kita Fibonacci ini udah lewat kan, udah kena semua. Kita ganti Fibonacci yang baru saja ya. Jadi kalian juga live. Pertama, bagaimana cara tarik Fibonacci ini? Ambil dari yang paling atas. Ini utama yang baru kan. Sorry. Di sini ke bawah. Nah, tarik sini biar kelihatan. Nah, ini biasa saya warnanya putih. Lalu settings ini koordinatnya 1,414-nya saya pakai warna ungu dan pink gitu ya. Nah, seperti ini. Jadi membedakan gitu. Nah, ini adalah prediksi kita. Nah, di sini persis sekali Fibonacci-nya bisa dilihat ini pada saat pullback. Jadi pada saat ini dia naik ke atas lalu turun, pullback kena di support 0,618 di 0,52 sen. Jadi cukup bagus juga. Berarti ini cukup valid. Dan dia juga kena di EMA 20, EMA 55. Tadi di komen saya baca ada yang tanya EMA 20, EMA 55-nya kenapa harus 20 dan 55. Sebenarnya ini adalah terserah kalian. Jadi kalian harus mencoba-coba sendiri gitu ya. Tapi menurut saya yang paling berhasil menurut di saya itu adalah EMA 20 dan EMA 55 seperti itu. Dan di sini dia kena langsung rebound naik ke atas dan ini berhasil nembus 0,62 langsung naik lagi. Sekarang di sini ya di 0,72. Nah, target kita di berapa? Target kita di $1. Sendiri kita cek lagi di sini di level 1,414-nya saja. Ini pas 0,98 ya, hampir sama dengan $1 gitu ya. Lalu di 1,618-nya mungkin ini kurang jelas ya. Saya ganti warna. Bentar ya. Nah, ini. Terus kita zoom. Sorry. Matiin. Nah, ini. Ini 0,98-nya, lalu bisa taruh lagi di 1,1 di sini ya. Target price-nya berapa? Target price-nya kalau misalnya kalian sudah beli ya, kita lihat beli di sini dan di 0,618 ini kalian bisa sudah untung 92%. Lalu di sini untung 100% lebih, 111% gitu ya. Tapi kalau kalian beli sekarang,
Sebenarnya saya tidak rekomendasi untuk beli sekarang karena cukup beresiko juga ya. Tapi nggak apa karena kalian harus melakukan analisis kalian sendiri juga ya. Ini masih bisa untung 50%, ataupun kalau $1 ini sekitar 35%. Oke, itu analisis di Binance. Kita langsung masuk ke analisa Indodax mungkin ya. Nah ini sama. Saya mengambil Fibonacci-nya di level yang paling atas kemarin, sempat di-pump sebenarnya di Indodax ini, sempat hampir ke level 11.000 nggak? Oh, belum menyentuh 11.000 ya, masih di high-nya nih, kalian bisa lihat di high, ini masih di 10.900, jadi belum menyentuh level 11.000. Nah, dari sini ke paling bawah, ini pada saat market crypto koreksi. Nah, di sini kenapa saya bilang valid? Di sini kita lihat di sini ada resistennya, lalu di sini dia juga ada tembus, terus jadi support juga di sini tetap jadi resisten, lalu di sini hit, kena pullback lagi di bawah, kena level yang sama di 0,618, seperti yang di Binance juga. Hit, kena level yang sama, langsung ke bawah juga ke sini ya. Nah, ini cukup bagus. Lalu ini levelnya adalah di 1,414 dan 1,618. Nah, trading profitnya cukup, ini pas juga, 14.493. Ini hampir, ini $1 lah kira-kira ya. Jadi kalau misalnya yang kalian udah ada posisi gitu ya, mungkin kita tebak posisi kalian di sini saja deh, di 0,7, di sekitar 9.000 gitu ya. Ini potential profit kalian 60%, lalu di sini 78% begitu ya. Ya, di sini sebenarnya demand zone cukup boleh juga ya, kalau misalnya kalian belum punya Dogecoin gitu ya, dan kalian mau masuk, kalau menurut saya supportnya yang terakhir adalah di sini, yang kemungkinan besar masih bisa didapatkan gitu ya. Itu di 9.000-an. Tapi masalahnya apakah Dogecoin bisa balik lagi ke 9.000 seperti itu. Karena kalau lihat dari candle ini sebenarnya candle-nya masih bullish dan masih bisa terus naik, istilahnya masih bisa seperti ini. Dengan SNL juga kemungkinan besar Dogecoin bisa naik ke atas gitu ya. Nah, prediksi saya apakah Dogecoin bisa ke $1 besok gitu ya. Jadi kalau menurut saya cukup bullish dengan Dogecoin. Jadi kalau menurut saya kemungkinan besar bakal kena $1. Tapi kembali lagi disclaimer on, dan kita harus memprediksi juga ya. Ini adalah prediksi. Kalian coba bisa komen juga menurut kalian Dogecoin bakal bisa ke $1 atau enggak gitu ya. Nah, apa sih exit strateginya? Kita bahas exit strategi. Kalau menurut saya sendiri, exit strategi saya tuh selalu take profit terlebih dahulu, take profit modal gitu ya. Yang sudah profit bisa TP modal dulu gitu ya. Lalu kita bisa hold sisanya, jadi let the profit run, karena modal sudah balik seperti itu ya. Yang penting initial investment kita sudah balik gitu ya. Tapi kalau menurut saya, kalau kalian memang long term view gitu ya, kalian memang berpendapat bahwa Dogecoin ini adalah kripto yang bagus, karena memang banyak bisnis juga yang memakai Dogecoin gitu ya. Mungkin di Indo belum ada, tapi kalau misalnya di Amerika itu kemarin kita lihat ada yang kayak baseball competition gitu ya, kompetisi baseball bisa beli pakai Dogecoin dan lain-lain gitu ya. Makin banyak orang yang memakai Dogecoin gitu. Jadi artinya kemungkinan besar Dogecoin masih bisa menembus level $1. Mungkin kita bisa taruh target lagi di 20.000 gitu ya. Target psikologinya di 20.000 di sini gitu ya. Nah, jadi tergantung kalian kembali ke time frame masing-masing. Apakah kalian trading atau kalian mau investasi seperti itu ya. Itu adalah pendapat saya, prediksi saya, dan juga news tentang Dogecoin. Kita end video ini dengan satu quotes, yaitu don't risk more than you can afford to lose. Jadi kita jangan risk atau kita jangan mengambil resiko lebih dari yang kita tidak siap untuk lose, kehilangan, seperti itu ya. Terima kasih semua yang sudah nonton sampai akhir video. Jangan lupa like, comment, dan subscribe video ini. Dan see you in the next video. And bye-bye.